Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B020144 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Akuntansi Biaya yang berjudul Biaya Tenaga Kerja. Pertama, pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik maupun mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Di dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kegiatan departemen dalam perusahaan, jenis pekerjaannya, dan hubungannya dengan produk. Biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya konversi yang terdapat pada sisi biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi bahan yang siap dijual. Selain itu, biaya tenaga kerja juga adalah salah satu komponen biaya yang paling besar dalam operasional perusahaan. Untuk itu harus dikelola secara baik dan benar. Selanjutnya, cara penggolongannya. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji pemimpinan pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, dan gaji pimpinan pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagian personalia, dan biaya tunjangan karyawan bagian sekretariat. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama, departemen produksi. Misalnya departemen produksi suatu perusahaan kertas yang terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang kedua, departemen non-produksi. Misalnya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain-lain. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Dalam suatu departemen, sebuah perusahaan, tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu gaji mandor, upah pengawas, gaji operator. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan, tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Contohnya, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja langsung adalah gaji karyawan bagian pemotong kayu, pengamplas, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Contohnya, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja tidak langsung adalah gaji karyawan bagian keamanan pabrik, pengawasan pabrik, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini dalam produksi masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama, gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan atau PPh, karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua, premi lembur. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor-related costs. Yang pertama, gaji atau upah. Yang pertama, cara perhitungan gaji dan upah karyawan. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menggalikan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu hadir atau clock card dan kartu jam kerja atau job time ticket. Yang kedua, pencatatan jurnal gaji dan upah karyawan. Akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran, maupun administrasi dan umum. Yang kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut. Bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dan bank. Yang ketiga, setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Yang keempat, penyetoran pajak penghasilan atau PPh, karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi. Yang kedua, premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur.
Premi lembur dapat diperlakukan sebagai komponen biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk, dan dianggap sebagai biaya periode atau period expense. Perlakuan yang terakhir ini hanya dapat dibenarkan jika lembur tersebut terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Yang ketiga, biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja atau labor-related cost. Yang pertama, setup time. Sering kali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Beban-beban yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Ada 3 cara pendekatan terhadap biaya pemula produksi. Yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, yang kedua dimasukkan sebagai komponen biaya overhead pabrik, dan yang ketiga dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan atau kendala-kendala kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.